Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info terbaru buat rekan-rekan semua, yaitu seputar P3K. Namun kali ini adalah kabar gembira dari Menpan RB, adanya kebijakan untuk P3K guru maupun non-guru. Nah, admin berpesan kepada rekan-rekan semua, simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan, teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke, rekan-rekan ya, kita lanjut saja ke informasi intinya. Nah, dikutip dari jpnn.com, P3K 2022, Menpan RB siapkan 6 kebijakan untuk honorer K2 ada tenaga teknis administrasi. Jadi kebijakan untuk honorer K2 ada juga untuk tenaga teknis administrasi. Informasinya ini memang masih sangat baru teman-teman ya, yaitu di hari Selasa, tepatnya di tanggal 21 September 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, kita cek saja sama-sama beritanya. Menpan RB Cahyokumolo menyiapkan kebijakan khusus bagi honorer K2 dalam pengadaan P3K 2022. Salah satunya, peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2, juga dibuka formasi P3K untuk honorer tenaga teknis. Teman-teman ya. Jadi di sini jelas di awal dikatakan bahwa salah satunya yaitu peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2. Alhamdulillah teman-teman ya. Berikut 6 kebijakan khusus yang disiapkan Menteri Cahyo sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com pada hari Selasa. Yang pertama, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Nah, ini sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa insya Allah tahun 2022 itu akan ada lagi seleksi P3K rekan-rekan ya. Terus yang kedua, untuk formasi P3K Guru 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Namun, jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.000 sekian. Oleh karenanya, pada 2022 nanti, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemda. Jadi yang sisa dari 1 juta ini kan masih ada teman-teman ya, dan insya Allah itu akan kembali dibuka di tahun depan. Nah, namun di sini ada tambahannya. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri, di Pemda juga akan dialokasikan, mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Jadi ada tambahan nantinya insya Allah untuk guru agama di tahun 2022 ya, karena hanya ada 22.000 yang dialokasikan di tahun ini. Jadi insya Allah mungkin tahun 2022 guru agama juga sudah ikut seleksi P3K ini. Terus yang ketiga, formasi guru 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan guru honorer lainnya. Jadi ini kabar gembiranya juga buat rekan-rekan K2 bahwa mereka itu akan diberikan afirmasi khusus teman-teman ya, kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer. Jadi ada keberpihakan yang lebih terhadap rekan-rekan K2 dibandingkan guru honorer lainnya teman-teman ya. Terus di sini disampaikan, misalnya kata Cahyo, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah.
Karena memang hari ini inilah yang menjadi momok yang menakutkan teman-teman ya, kompetensi teknis ini terkhusus buat rekan-rekan yang sudah berusia lebih. Sedangkan usia yang masih muda saja itu sangat was-was dengan kompetensi teknis ini. Apalagi buat rekan-rekan yang memang sudah berusia gitu teman-teman ya. Dan di sini alhamdulillah akan ada kebijakan hal itu untuk guru honorer K2. Oke, kita lanjut lagi. Ini informasinya cukup menarik menurut admin begitu teman-teman ya. Entahlah buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai gambaran, dari data sementara hasil seleksi P3K Guru 2021 ini hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi, maksudnya ini seleksi P3K teman-teman ya, bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini benar teman-teman ya. Ini sesuai dengan fakta yang ada saat ini. 98% katanya guru peserta seleksi bisa melampaui ambang batas. Terus yang keempat, dari data yang ada masih banyak terdapat guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, yaitu ada D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Jadi rekan-rekan K2 hari ini yang ijazahnya masih non S1 itu akan nanti diberikan pembelajaran khusus teman-teman ya. Di sini dikatakan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Terus yang kelima, data honorer K2 yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4 ribuan dan tenaga teknis sekitar 270 ribuan. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3. Nah, ada lagi nih teman-teman ya, untuk yang di kesehatan, untuk yang tenaga teknis ya. Nah, ini D3 yaitu SLTA, SLTP, bahkan SD. Dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain teman-teman ya. Terhadap mereka, khususnya yang berpendidikan minimal D3, masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki P3K. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka, ucapnya. Alhamdulillah buat rekan-rekan yang D3 di situ, bahkan di bawah, itu akan diusulkan kembali teman-teman ya. Terus yang keenam, nah ini kebijakan keenamnya, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk dapat mengikut seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kemenko. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi jika dilihat di kebijakan ke-6 ini, bukan hanya sisa kuota yang tidak terpenuhi di tahun ini, mungkin akan ada tambahan lagi. Sebagaimana di menit sebelumnya juga disampaikan bahwa guru agama dari sekolah negeri juga akan diusulkan, ditambahkan ya, seperti itu. Tapi semoga saja guru agama yang non negeri ya, yang tidak mengajar di sekolah negeri melainkan di swasta juga diakomodir. Mari kita sama-sama berdoa, semoga saja kebijakan-kebijakan pemerintah bisa terrealisasi teman-teman ya, sehingga tidak merugikan para guru di seluruh Indonesia. Nah, ini semua disampaikan mengingat dengan adanya permasalahan yang terjadi di hari ini teman-teman ya, dan ini juga berkat dari doa dan perjuangan dari rekan-rekan kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini
informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.